Menurut Santa Teresa Lisieux, kerendahan hati mempunyai dua peran ganda. Yang pertama adalah dia menyingkirkan kesombongan yang merupakan penghalang kita untuk meraih kekudusan atau semakin bersatu dengan Tuhan. Karena orang sombong melihat segala sesuatu berasal dari dirinya. Sedangkan kerendahan hati sungguh menyatakan suatu kebenaran, yaitu bahwa kita melihat segala sesuatu yang kita miliki ini berasal dari Allah sendiri. Orang yang sombong menjadikan dirinya pusat segala sesuatu. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu hambatan yang besar untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan. Fungsi yang kedua, kerendahan hati juga membuat kita dapat menerima banyak kebajikan. Karena bagi orang yang rendah hati, Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan banyak hal. Talenta, kemampuan, karunia-karunia rohani, kesempatan. Karena bagi orang rendah hati, segala sesuatunya aman, dalam arti tidak akan menjatuhkan dia di dalam kesombongan. Oleh sebab itu, di dalam diri orang yang rendah hati, Tuhan bebas menyatakan kehadirannya, dirinya sendiri, bahkan memberikan dirinya. Juga dalam hal-hal rohani, seandainya misalnya dalam doa, kadang-kadang orang berpikir, wah, dia sudah mengalami doa yang tingkat tinggi, mengalami kontemplasi, keheningan yang hebat, tapi kemudian yang tidak menyadari bahwa itu semua adalah rahmat Tuhan. Ini segala sesuatu karena memang dia yang kudus, dia yang hebat. Tetapi bagi orang yang rendah hati, Tuhan memberikan lebih banyak lagi. Karena tidak ada resiko untuk dia jatuh di dalam kesombongan. Teresa Lisieux mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa atau tidak berduka cita atas segala kelemahan. Melainkan justru di dalam kelemahan itu kita bisa berbangga karena kita semakin mengandalkan Tuhan dan bergantung, berpaut kepada Allah sendiri. Dan ketika dia mendapatkan teguran atau kritikan, dia menerima dengan senang hati karena dia tahu bahwa segala kelemahan, segala kerapuhan itu memang ada di dalam dirinya. Tanpa berusaha untuk menutupi, dia mengakuinya. Dan dia memang layak menerima segala teguran yang demikian. Sebaliknya jika ia dipuji, ia pun tidak menjadi sombong karena dia yakin sekali bahwa segala kebaikan atau kebajikan yang ada di dalam dirinya itu semata-mata karena rahmat berasal dari Allah sendiri. Dan Teresa Lisieux tetap mempunyai jalan spiritualitas sebagai seorang anak yang mengharapkan segala sesuatu dari bapaknya, dan dia percaya sekali bahwa orang yang menganggap dirinya kecil itulah yang mendapatkan hak istimewa. Dia berpegang pada firman Tuhan sendiri, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Mereka yang diberi hak yang istimewa oleh Allah yaitu mereka yang paling kecil. Dan juga hal yang menarik mengenai Teresa Lisieux mengenai kerendahan hati adalah bahwa Teresa Lisieux mempunyai satu ciri khas di dalam sistem pemikirannya. Memang sistem pemikiran yang besar mempunyai sudut pandang yang jelas sekali dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang tersebut. Sebagaimana Santo Paulus, dia selalu melihat bahwa segala sesuatu dia pandang sampah kecuali Kristus. Sedangkan Teresa Lisieux dia melihat dan dia menemukan jalan kanak-kanak rohani ini. Dia sungguh-sungguh mau menjadi seperti seorang anak kecil sampai akhir hidupnya. Ia mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia papa, dia sungguh-sungguh mengakui ketiadaannya dan mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Dan karena kerendahan hati ini juga, Teresa Lisieux itu mengharapkan banyak sekali dari Allah. Juga apabila kebetulan dia tidak maju dalam hidup rohani, itu tidak menjadikan dia berputus asa. Karena dia dapat segera datang kepada Bapaknya, mengakui segala kelemahannya dan memohon rahmat dari Tuhan. Dan kita tahu sendiri bahwa Teresa Lisieux itu banyak belajar dari Santo Yohanes Salib. Namun dia tidak tertarik pada ajaran-ajaran Santo Yohanes Salib mengenai todo nada, kekosongan, tidak melekat pada segala sesuatu, yang Allah segalanya dan ciptaan bukan apa-apa. Bukan itu yang menjadi ketertarikan Teresa Lisieux, melainkan mengenai cinta kasihnya. Untuk menguatkan pemikirannya, dikatakan bahwa siapa yang menjadi kecil hendaknya datang kepadaku. Bagi Teresa, untuk dia dapat menjadi dekat kepada Yesus, dia harus menjadi seorang seperti anak kecil, ya. Dan juga dalam Matius 18 ayat 4 dikatakan, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang membuat Teresa Lisieux begitu yakin bahwa dia boleh tetap menjadi seperti seorang anak kecil dalam hal rohani, yang merasa tidak punya apa-apa, yang mengalami kerapuhannya, merasakan kegagalannya, kejatuhannya, dan berharap
penuh dari Tuhan untuk pengampunan, belas kasih, dan kerahiman. Dan dia juga berpikir bahwa kalau seorang bapak yang miskin ya memberi makan kepada anaknya, segera setelah anak itu besar dan bisa mencari nafkah sendiri, maka bapaknya itu akan mengatakan, kalau begitu sekarang kamu carilah makanmu sendiri ya. Dan demikian kata Santa Teresa Lisieux, dia tidak ingin mendengar itu dari bapaknya di surga. Dia tidak ingin disuruh mencari makan sendiri untuk makanan rohani menuju atau makanan surgawi, karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu mendapatkan itu dari dirinya. Oleh sebab itu dia tetap ingin menjadi seperti seorang anak kecil, sebagai seorang yang memetik bunga dari Tuhan ya, segala kebajikan-kebajikan itu, dan mempersembahkan pengorbanan-pengorbanan yang tidak tampak oleh orang lain, tapi yang dia lakukan karena untuk menyenangkan Tuhan dan juga untuk sebagai silih bagi para pendosa. Dia juga melihat bahwa di dalam segala kerapuhan itu dia semakin dapat mengakui kerahiman Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk melakukan banyak perkara besar di dalam hidupnya. Di dalam kecenderungan manusia zaman ini dan juga dengan segala macam kemajuan teknologi, kita tahu bahwa seringkali manusia itu menjadi semakin sombong dan merasa bahwa segala sesuatu ada di dalam tangannya. Bahkan kehidupan pun dia bisa buat mungkin dengan cloning. Rendahan hati ya, bagi zaman modern dianggap itu suatu kelemahan. Tetapi bagi Teresa Lisieux ini adalah alasan untuk dia berbangga, karena dengan demikian dia dapat semakin berpaut kepada Tuhan. Kita lihat pula bahwa dia sendiri tidak pernah menjelek-jelekan diri Teresa Lisieux, tetapi ketika dia dikritik mengenai dirinya, maka dia akan bisa menerima itu ya. Jadi dalam kerendahan hati kita mengakui kekecilan dan kerapuhan kita, sementara di lain pihak kita juga berani mengakui bahwa kita menerima banyak dari Tuhan. Segala kebaikan-kebaikan kita itu juga berasal dari Tuhan ya. Ketika dia diberi tugas untuk membimbing novis, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu memberi makan dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda kepada setiap orang yang dibimbing. Namun dia percaya bahwa dengan melekat kepada Yesus, Yesuslah yang akan memenuhi tangannya untuk memberi makan setiap orang yang ada dalam tanggung jawab dan bimbingannya itu. Dia bilang, Allah yang baik selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku tidak pernah melakukannya seorang diri. Teresa Lisieux juga dia mengatakan bahwa kerendahan hati itulah kebenaran ya. Namun seringkali setan menghembuskan suatu pemikiran-pemikiran yang keliru mengenai kerendahan hati. Mungkin di dalam pikiran kita bahwa untuk menjadi orang kudus atau untuk mati sebagai martir, untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan, dalam hidup rohani, itu suatu kesombongan. Namun perlu kita sadari bahwa Tuhan sendiri meminta kita untuk menjadi sempurna seperti Dia juga sempurna, untuk menjadi kudus, untuk menjadi saksi, untuk melakukan perkara-perkara besar seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan. Di sini kita diminta untuk berharap yang banyak dari Tuhan ya. Ketika orang rendah hati, maka dia berani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu melalui dirinya yang kecil, yang tidak berdaya dengan segala kelemahan-kelemahan. Orang yang rendah hati mengakui karunia yang dia terima dengan suatu pengertian bahwa dari dirinya sendiri dia banyak kerapuhan, namun Allah lah yang melakukan segalanya di dalam dirinya.